Selamat siang, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari kelas D jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Stambuk 2021. Adapun maksud dan tujuan dari video yang saya buat kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas KKNI, yaitu tugas proyek yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Andes Nahor Simanung Khalid, MSI, mata kuliah Geomorfologi. Salah satu konsep dasar geomorfologi. Konsep dasar geomorfologi. Konsep dasar yang diuraikan dalam subbab ini bersumber dari tulisan Thornbury 1954 yang dikembangkan dengan contoh-contoh kejadian atau fenomena yang terdapat di Indonesia. Konsep dasar ini meskipun mengacu pada referensi yang relatif lama, namun masih merupakan konsep geomorfologi yang menyeluruh dan sistematik, serta masih relevan dengan perkembangan geomorfologi hingga kini. Konsep dasar ini dapat memberikan petunjuk tentang faktor-faktor pendukung untuk mempelajari geomorfologi dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menginterpretasi bentang lahan. Bagi dunia, pendidikan yang akan memasukkan geomorfologi sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulumnya dapat mengetahui mata pelajaran pendukungnya. Konsep yang pertama yaitu proses fisikal yang sama dan hukum-hukumnya yang bekerja saat sekarang telah bekerja sepanjang masa atau geologi. Meskipun intensitasnya tidak selalu sama dengan saat sekarang, konsep ini didasari oleh kaidah uniformitarianisme yang dikemukakan oleh Hutton 1785, kemudian dinyatakan kembali oleh Playfair 1902 dan yang dipopulerkan oleh Lyell yang berbunyi the present in the key to the past, atau saat sekarang adalah kunci masa lampau. Proses-proses fisikal yang terjadi saat sekarang seperti erosi, sedimentasi, longsor, lahan juga terjadi pada masa lampau. Atas dasar fakta proses yang terjadi saat sekarang, kita dapat menginterpretasikan proses yang terjadi masa lampau. Kaidah saat sekarang adalah kunci masa lampau berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi mengalami perkembangan menjadi the past and the present are the keys to the future, atau kaidah uniformitarianisme menjadi the present is the key to the past, the present and the past are the keys to the future. Apabila saat sekarang proses pengendapan pada sungai teranyam atau braided stream dapat membentuk struktur silang siur atau cross braided, maka kenampakan silang siur seperti yang terdapat pada formasi Kabuh di Kubu Sangiran, Sragen, Jawa Tengah juga terbentuk oleh sungai teranyam. Contoh lain adalah pembentukan topografi karst di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta yang dicirikan oleh sungai bawah tanah, dan proses pembentukan stalaktit dan stalagmit yang masih aktif hingga sekarang. Pada masa lampau juga terdapat sungai di bawah tanah seperti yang ditunjukkan oleh gua-gua yang ada pada dindingnya menggantung stalaktit dan stalagmit di dasarnya. Dan bahkan proses tersebut masih bersambung sejak zaman dulu hingga sekarang dan akan terjadi di masa yang akan datang. Selama tidak terjadi pengaruh tektonik yang luar biasa,
ilustrasi untuk menunjukkan kebenaran dari the present is the key to the past, the present and the past are the keys to the future. Seperti pada gambar 4, peristiwa letusan yang terjadi di Gunung Api Merapi. Bisa kita lihat dari gambar berikut, yang mana pada gunung yang pertama atau A tahun 2004, selanjutnya tahun 2006, dan yang selanjutnya juga tahun 2010. Gambar 4, aktivitas Gunung Api Merapi terjadi tahun 2004 atau A, tahun 2006 Gunung B, dan tahun 2010 Gunung C, dan diperkirakan akan terjadi lagi di masa yang akan datang atau langgeng 2011. Peristiwa lain yang dapat menunjukkan bahwa the present is the to the past dapat ditunjukkan oleh kejadian lahar hujan atau lahar dingin yang terjadi pada bulan Januari sampai bulan April 2011 dengan material piroklastik akibat letusan Merapi 2010. Juga pernah terjadi masa lampau berulang kali. Candi Sambisari, candi di UII, dan Candi Losari atau Salam yang tertutup oleh material lahari menjadi bukti bahwa aliran lahar pernah terjadi di lereng selatan GA Merapi masa lampau, namun waktunya belum dapat ditentukan secara pasti. Bisa kita lihat pada gambar nomor 5. Hampir semua lereng bawah dan kaki GA Merapi pernah tertimbun oleh endapan lahar, seperti yang terjadi di Jalan Kaliurang, kilometer 6 atau 25 km dari puncak GA Merapi sewaktu penggalian drainase pada kedalaman 1,5 meter. Terdapat bongkah-bongkah besar berukuran lebih kurang 1,5 sampai 2 meter panjangnya. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar 5, foto endapan lahar masa lampau untuk memperkuat konsep saat sekarang kunci masa lampau yang terjadi pada gambar nomor 1 atau gambar A. Kemudian Candi Sambisari yang tertutup lahar lebih kurang 8 meter yang dijelaskan oleh gambar B. Dan Candi Losari tertimbun lahar setebal 4 meter seperti gambar C. Candi di UII tertimbun lahar setebal 2 sampai 3 meter yang telah dijelaskan dari gambar D. Bongkah endapan yang terdapat pada kedalaman 1,5 meter di Jalan Kaliurang KM 6 atau 25 km dari puncak GA Merapi. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat siang.